orang-orang yang merasa lalai ketika sakratul maut, apa kata dia? Coba kita buka Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dan ketika datang kematian kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang gak sholat, kepada orang-orang yang gak berpuasa Ramadan, dia merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah kasih kesempatan aku untuk kembali ke dalam kehidupanku sesaat aja. Kasih saya tenggang waktu, kasih saya overtime. Untuk apa teman-teman sekalian? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh, amal-amal yang aku lalaikan selama ini, agar aku bisa sholat, selama ini aku ketiduran, agar aku bisa etikaf, aku gak pernah etikaf selama Ramadan, agar aku bisa infak sedekah, agar aku bisa duduk di majelis ilmu, agar aku bisa bertauhid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam menjelang tengah malam ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-23 dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan betapa beruntungnya kita hadirin ketika malam hari ini di malam 23, di saat banyak teman-teman kita di weekend, kita berada di weekend sekarang, di malam Ahad,
Dan banyak di antara teman-teman kita masih tenggelam dalam suasana reuni bukber mereka. Ada yang dapat undangan bukber malam hari ini? Banyak. Tapi kita memilih untuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak rekan-rekan kita yang masih tenggelam dengan dunia, mereka ngumpul di salah satu rumah manusia, tertawa, ngobrol, cerita tentang kisah manis mereka di SMA atau di kuliah. Tapi kita memilih rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini nikmat, ini anugerah. Apalagi ketika kita meniatkan untuk beriktikaf. Dan mayoritas para ulama menyatakan walaupun satu malam boleh iktikaf. Walaupun pada subuh nanti kita pulang lagi ke rumah kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Jadi ini anugerah, ini karunia. Dan terus terang bagi saya ini luar biasa. Karena berhadapan dengan orang-orang yang beriktikaf selalu luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dikasih tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah abadikan tugas ini karena saking pentingnya, hadirin. Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 125, antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Wahai Ibrahim dan Ismail, tolong bersihkan rumahku, masjidku, agar bisa dinikmati dan dipakai oleh orang-orang yang tawaf, wal-'akifin, dan orang-orang yang beriktikaf, wa ruk'is sujud, dan orang-orang yang senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nabi, hadirin. Antum coba bayangkan deh, setelah kajian ini berakhir, coba antum renungkan, kalau kita hidup di masa itu, yang disuruh jadi marbot adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Tolong bersihkan tuh masjid biar bisa enak dipakai orang-orang yang tawaf. Biar yang iktikaf itu nyaman, cozy di sana. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim jadi marbot buat antum. Allahu Akbar. Nabi Ismail suruh ngepel. Terus siapa yang duduk di sana? Kita. Lalu kita nggak ada kebanggaan sama sekali. Hadirin, ini iktikaf ini 10 malam terakhir. Ini malam ke-23. Ini malam-malam istimewa. Jadi hati mana yang gak bergetar ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriktikaf, sedangkan berabad-abad yang lalu yang disuruh bersihkan masjid adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita renungkan malam-malam ini, malam-malam khalwat, malam-malam kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dosa kita yang banyak, kelalaian-kelalaian kita, tapi Allah spesialkan kita, Allah pilih kita. Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'mala. Allah itu kalau ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah akan gunakan dia untuk beramal soleh. Dan malam ini, mungkin malam-malam yang kemarin,
atau 2 malam yang kemarin, dan sampai malam-malam ke depan, Allah gunakan kita untuk beriktikaf di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, ya kita, bukan teman kita, bukan tetangga kita, untuk menjadi salah satu orang-orang yang beriktikaf di Ramadan pada tahun ini. Ibadah yang sangat prestisius, ibadah yang membuat iri orang-orang yang gak bisa beriktikaf selama dia punya iman, karena marbotnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Oleh karena itu bersyukurlah. Kalau kita bersyukur, semoga Allah tambah iman kita besok malam, besok lusa, dan insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya angan, tapi kenyataan di Ramadan pada tahun ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang madrasah i'tikaf. Tema yang kronologinya itu dibawakan salah satu ulama besar pada hari ini, Syekh Muhammad Al-Mukhtar Shinkiti, pengisi di Masjid Nabawi. Penjelasan yang bagi saya sangat menginspirasi, namun saya sesuaikan pada konteks kita pada malam hari ini. Madrasah i'tikaf. Karena banyak orang yang i'tikaf tidak mengerti apa pelajaran yang dia bisa ambil dari i'tikafnya. Padahal Allah tidak mungkin mensyaratkan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas. Orang-orang beriman selalu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas. Pasti ada alasannya, pasti ada hikmah, pasti ada pesan, pasti ada message buat kita. Pada saat kita i'tikaf, apa pelajaran yang bisa kita petik? Pada saat kita keluar dari masjid, apa hikmah yang kita petik dari madrasah i'tikaf? Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, i'tikaf memberikan pelajaran kepada kita bahwa dunia itu nggak boleh diturutin. Ada saatnya kita harus mengatakan tidak kepada dunia, walaupun itu halal. Kita harus cuti dari dunia, walaupun mubah. Tidak ada yang haram di pembicaraan kita. Karena ketika seseorang beriktikaf, maka dia berhenti dari segala aktivitas dunianya. Nabi kita SAW kalau i'tikaf, beliau punya tenda, beliau punya bilik, dan beliau tidak akan keluar kecuali sholat 5 waktu atau hajat. Selebihnya berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sejenak terhadap urusan-urusan dunia. Ini yang harus kita camkan, khususnya pada hari ini, rekan-rekan. Kenapa sih untuk istiqomah kita susah? Bahkan jangan bicara istiqomah, untuk hijrah itu jungkir balik kita mempertahankannya. Hadirin, rekan-rekan, di antara faktornya karena kita berada di masa yang ditakutkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berada di masa yang ditakutkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam hadis Bukhari, Nabi kita SAW bersabda, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan kemiskinan, bukan kefakiran. Bukan itu kata Nabi. Kalau kalian miskin, saya nggak ada takutnya terhadap iman kalian. Kalau kalian fakir, bagi saya nggak ada masalah. Yang saya khawatirkan bukan itu. Walakin antubsata lakumud dunya kama busitat liman kana qablakum. Namun yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, dunia itu dibuka di hadapan kalian. Itu yang aku khawatirkan, bukan kemiskinan. Dunia itu dibuka di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dibuka oleh sebagian umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian mulai itu bersaing untuk mendapatkannya, bersaing untuk memperebutkan kursi, bersaing untuk memperebutkan jabatan, bersaing untuk mendapatkan klien, mulai ikut tender sana, tender sini. Sesama klub mobil bersaing atau klub motor bersaing, tanafasuha. Persis sebagaimana kejadian di umat-umat sebelum kalian. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu dunia mulai menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hadirin, itu sebabnya kenapa kita berat untuk survive, untuk bertahan. Karena kita berada di masa yang ditakutkan Nabi SAW. Dunia dibuka. Semua ada sekarang. Dan terus akan berkembang dan terus berkembang. Bahkan fasilitas yang kita nikmati itu jauh lebih bagus, lebih keren, lebih nyaman daripada orang yang 1000 kali lebih kaya dari kita beberapa tahun yang silam. Karena dunia nggak dibuka sama mereka. Kalau antum tanya Mbah Google, orang terkaya di dunia itu siapa? Apa kata Mbah Google? Bill Gates? Enggak. Itu tahun ini. Tahun ini berapa kekayaannya? 1000 T ya. 1000 T. Iya benar nggak? Sebagaimana yang dicantum oleh majalah apa? Forbes. Antum langganan Forbes nggak? Enggak. Antum langganan majalah apa? Oh ya, bagus deh. Kita mah Al-Furqan, Al-Quran, As-Sunnah ya. Sebut saja nama Mansa Musa, seorang raja Mali yang hidup berabad-abad sebelum kita. Bill Gates lewat. Bill Gates 1000 T. Raja yang satu ini, Raja Mali, Raja Afrika. Jadi bukan Bill Gates, bukan Warren Buffett, bukan Jack Ma, bukan. Jack Ma cuma 20 miliar lebih. Mansa Musa dilansir kekayaannya lebih dari 5.400 T. 5.400 T. 5 kali lipat lebih dari Bill Gates. Saya ingin tanya sama antum sekalian, kira-kira dia pernah naik Innova apa enggak? Pernah ngerasain Innova? Pernah. Vios. Antum naik taksi apa? Naik apa? Vios. Dia pernah naik Vios? Nggak pernah. Avanza aja nggak pernah. Ya Allah. Antum tiap hari naik Avanza. Ini antum punya berapa T di rumah?
5.000 T. 5.000 T. Kalau Avanza ada pada tahun itu, mungkin Avanza kendaraan termewah bagi Raja Mansa itu. Dia pernah naik bisnis kelas Garuda? Nggak pernah. Jangan kan Lion nggak pernah, Lion. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, bukan mengkreditkan, tapi jelas Garuda di atas Lion. Itu aja. Yang kerja di Lion jangan baper. Ini malam ke-23. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ngomel naik tuh maskapai, subhanallah. Dia nggak pernah. Mungkin kalau ada sujud syukur dia. Antum ngomel dia sujud syukur tuh 5.000 T. Tapi dunia nggak dibuka di hadapan dia. Dan hari ini dunia dibuka di hadapan kita. Sarana maksiat yang dulu susah dipermudah oleh Allah. Dan celakanya para ulama ketika melakukan riset, mereka mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu induk dari seluruh dosa dan maksiat. Dan dunia dibuka di hadapan kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mayoritas kita pada saat ini parameternya dunia. Yang menentukan senang dan sedihnya dunia. Yang menentukan status orang adalah hartanya, jabatannya. La haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persis sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 ketika Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Allah yang memberikan keluasan rizki kepada sebagian orang dan menahan untuk sebagian yang lain. Wa farihu bil hayati dunya, tapi mereka gembira karena dapatkan dunia. Mereka gembira karena mendapatkan dunia. Ini yang kita lihat pada hari ini. Senang orang. Senang. Antum kalau diundang dapat Presiden Suite di Raffles Hotel, senang apa enggak? Yang enggak senang angkat tangan. Enggak ada. Yang senang, terus antum maunya apa sih? Ana bingung ngadepin antum nih. Coba kita minum dulu lah. Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak senang naik Alphard pada hari ini? Siapa yang nggak senang selfie sama Lamborghini? Selfie, bukan punya ya, selfie. Subhanallah. Tuh ngaku-ngaku. Pas mau jepret tuh mobil jalan, naudzubillah. Wa farihu bil hayati dunya. Mereka tuh gembira kalau dapetin dunia, nggak dapet selfie sama dunia seneng. Allahu Akbar. Ini kan saat-saat yang kita alami pada hari ini. Tapi Allah coba jelaskan kepada kita, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali kecil. 50.000 tahun, antum bayangkan nanti kita semua dibangkitkan uratan, khufatan, gurlan, buhma, dalam kondisi telanjang bulat, tanpa dikhitan, tidak pakai alas kaki, tidak bawa bekal sama sekali. Lalu kita menghadapi hisab sama 50.000 tahun. Antum bagi aja 60 dibanding 50.000 tahun pada saat itu. Illa mata'. Gak ada apa-apanya. Dan malam-malam ini malam-malam yang sangat positif untuk kembali kepada akhirat, untuk tidak terfitnah dengan dunia. Malam-malam ini hamba-hamba Allah yang yakin kepada Allah itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ahli dunia gembira dengan dunianya, hamba-hamba Allah gembira ketika bisa i'tikaf, ketika bisa sholat bersama imam, ketika bisa mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia tahu wamal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia yang kita cari. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Allah wanti-wanti, mereka tuh gembiranya kalau dapat dunia. Dunia tuh biasa. Gak ada artinya. Dan kalau kita ngelihat orang dapat dunia, jangan kagum. Jangan penasaran. Karena kalau dia tidak beriman kepada Allah, dunia itu hanya sebagai istidraj. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 55. Allah mengatakan, ayahsabanna annama numidduhum bihi mim mali wa banin. Apakah mereka berpikir ketika kami kasih mereka harta, ketika kami kasih mereka anak-anak, ketika kami kasih mereka popularitas, ketika kami berikan mereka followers, ketika kami berikan mereka penggemar dan lain sebagainya, nusari lahum fil khairat, kami kasih kebaikan buat mereka? Bal la yash'urun. Mereka nggak sadar. Itu bukan kebaikan, kata Allah. Itu istidraj. Itu istidraj. Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbu, kama qala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah sukai dan orang yang Allah tidak sukai. Ketika dia kafir kepada Allah, ketika dia nggak punya waktu untuk sujud kepada Allah, ketika dia bergemilang dosa, lalu dia diberikan harta, diberikan harta, bala yash'urun. Itu bukan untuk mengapresiasi mereka, itu bukan untuk memberikan reward kepada mereka, itu bukan karena Allah sayang kepada mereka. Kan antum baca surat Al-Fajr, Kalla innal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ketika dia mendapatkan fasilitas dunia, ketika Allah uji dengan popularitas, dengan status sosial, dia langsung segera menyimpulkan Rabbi akraman. Rabbku ini baru memuliakan aku. Saya ini kaya, sukses, punya banyak followers karena saya taat sama Allah. Ini bukti Allah suka sama saya. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya, manusia tuh cepat buat kesimpulan. Kalau Allah uji dengan kemiskinan, nggak punya followers, nggak punya teman, status sosialnya hancur, dia katakan Allah sedang menghinakan aku. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Kalla, bukan begitu pola pikirnya. Bukan begitu. Gak ada artinya. Bukan begitu. Karena dunia bukan parameter. Dunia itu seperti atau lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Ketika kita dapat bangkai kambing yang cacat, itu artinya orang itu suka sama kita? Kan enggak. Kan Nabi yang bilang dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat. Nabi tanya, ada yang mau beli nggak di 1 dirham? Nggak ada yang mau. 60.000 nggak ada yang mau. Itu dunia. Kata Nabi SAW, dunia lebih hina di sisi Allah dibanding kambing ini di mata kalian. Tapi orang kan senang sekarang. Oh ini nikmat. Enggak. Allah nggak pernah mengatakan bahwa dikasih dunia itu nikmat secara mutlak. Kalau kasih agama nikmat benar. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ni'mati. Allah kata nikmati. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Adapun dunia dan kehidupannya, kita tahulah surat Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji, bukan dikasih nikmat, menguji. Nggak lebih, nggak kurang dari ujian. Anda kaya ujian, Anda miskin ujian. Anda sukses, Anda CEO ujian, Anda OB ujian.
Anda supir taksi online ujian, Anda jadi penumpangnya ujian tuh. Ujian. Anda jadi driver ojek online ujian, kalau ojek pangkalan ujian juga, penumpangnya ujian. Nggak lebih nggak kurang, mentok-mentok ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ujian siapa yang paling baik amalnya. Bukan reward, bukan. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ketika orang banyak bermaksiat, justru dunianya Allah kasih lagi dan lagi. Kan kita tahu surat Al-An'am ayat 44. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa tuh sama Allah, lupa sama sholat, lupa sama masjid, lupa nggak ngaji, lupa berzikir kepada Allah. Sambar petir? Enggak. Dikutuk jadi kodok? Enggak juga. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kita buka seluruh dunia buat mereka. Kasih. Enggak jatuh miskin. Jadi nggak usah bicara, Ustadz gue biasa tahajud tapi kok kerek terus. Temen gue tuh jangankan tahajud, subuh jam 10 siang kaya. Lo nggak, terus kenapa? Masalah buat lo? Kan nggak ada. Orang itu dunia kok. Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa sama peringatan Allah, lupa sama surga, lupa sama neraka, lupa sama pengajian, udah sibuk deh. Karena rapat sana, rapat sini, nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur. Bahkan sempat dulu ditanya, Ustadz saya mau tanya, sholat Jumat tuh di hari apa Ustadz? Subhanallah, sholat Jumat di hari apa? Saking jauhnya dari Allah. Muslim tuh, Muslim. Pernah di pelataran Masjidil Haram, terus ada orang datang pakai pakaian ihram, dia nanya, Afwan akhi, boleh tanya nggak kiblatnya kemana ya? Ya Allah, itu Masjidil Haram di situ. Dia nanya kiblatnya di mana? Kita ada di pelataran Masjidil Haram. Saking jauhnya dengan agama. Kaya sih, nginepnya bintang 5. Terus apa? Allah kutuk? Enggak, Allah kutuk. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita kasih semua itu. Kita buka. Mana pintu yang kemarin masih ketutup, kita buka nih. Kita buka. Pintu perempuan kita buka sekarang. Pintu popularitas sekarang kita buka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita buka pintu-pintu dunia itu. Kita buka. Dia butuh cabang di mana? Cabang di Jawa Tengah, kita buka cabang Jawa Tengah kata Allah. Dia butuh cabang di Bali, kita buka cabang di Bali. Dia ingin melebarkan sayapnya Kalimantan, kita buka tuh di Kalimantan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kasih, kita kasih. Lalu apa? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka sudah tenggelam dalam euforia, baru kita habisi dia. Dia linglung, dia down, bisa gila. Baru ketika sampai lantai paling atas, Allah jorokin dia jatuh, habis sudah. Makanya kan kita nggak boleh kagum. Kita nggak boleh kagum ketika ada orang maksiat punya dunia, itu nggak boleh, haram kagum, haram, bukan nggak boleh, haram. Gila bro, lo kemarin ke BSD nggak? Lo lihat nggak Ferrari itu berjejer? Haram lo kagum, haram. Cin Mbak Fulan tuh pakai Birkin, ih lu keren banget loh, haram. Gila, gue kemarin ngelihat penampakan Koenigsegg, ternyata ada loh di Jakarta, on the road, haram. Antum punya kan Koenigsegg di garasi antum?
Berapa tuh harga tuh mobil? Yang seri paling bagusnya 60M. 60M. Antum punya berapa di rumah? 60M. Yang heboh beberapa waktu yang lalu tuh di kalangan dunia otomotif Jakarta. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Kalian gak boleh kagum dengan harta mereka, gak boleh, haram. Fala tu'jibuka, gak boleh. Dengan harta dan keluarga keturunan mereka, gak boleh. Kenapa gak boleh kagum? Kenapa haram? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Karena Allah kasih mereka itu untuk mengadab mereka di dunia. Orang diadab kok kagum? Gimana sih? Ini diadab nih, kok Anda kagum? Diadab. Kalau adab. Tapi dia cengar-cengir Pak Ustadz. Dia kan gak curhat sama Anda. Dia gak cerita betapa sengsaranya hidupnya. Allah yang jamin, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Allah, tidak berzikir, tidak ingat Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak memanfaatkan malam-malam di 10 hari terakhir ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan derita. Dan Allah katakan dalam At-Taubah ayat 55 tadi, liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah akan azab mereka dengan harta-harta mereka tersebut. Allah akan azab. Wa'dallahi haqqa. Janji Allah itu benar. Tapi kok dia kayaknya gagah banget Ustadz. Gayanya tuh metroseksual banget. Hadirin yang dirahmati oleh dunia itu tipuan. Makanya kan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang dunia, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqa. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu. Wala yagurrannakum billahil ghurur. Surat Fatir ayat awal-awal ayat 5. Jadi Allah katakan inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Kalau Allah bilang Allah akan azab orang tersebut, Allah akan azab. Nah, kalian jangan percaya dengan apa yang kalian lihat. Makanya kan teori dunia itu apa? Teori dunia, mayoritas yang kita lihat dari dunia itu 180 derajat berbeda dengan aslinya. Berbeda dengan aslinya. Makanya Allah katakan fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan dunia. Ketika kita lihat orang-orang yang punya popularitas, kayaknya hidupnya tenang, enak. Setiap dia lewat diminta selfie atau wifi sama orang, followersnya banyak di sosmednya. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah berzikir, nggak pernah khalwat kepada Allah. Bro, kayaknya hidup dia enak banget. Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat dari dunia. Dunia itu sandiwara. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu hanyalah sandiwara. Dunia hanyalah sandiwara. Jangan tertipu. Jangan tertipu sama sekali. Mereka nggak bahagia, mereka nggak tenang, mereka nggak nyaman. Harta itu, dunia itu Allah kasih untuk diazab. Makanya kan Allah mengatakan bala yash'urun, mereka nggak sadar. Semua penyebab kesialan dalam hidup mereka itu tadi, itu harta karena lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kan salah satu namanya apa? Al-Latif. Apa arti Al-Latif? Yang maha halus. Salah satu maknanya apa? Yang ketika mengadab orang, saking halusnya orang nggak sadar. Orang nggak sadar.
Ya kita nggak usah bicara Allah lah ya, falillahil mathalul a'la. Sniper, kalau udah incar antum sadar nggak? Nggak sadar, tuh manusia. Dia bisa nangkring di atas puun 2 hari 2 malam. Atau 3 hari 3 malam. Padahal nih, sniper berapa hari? Padahal nih nggak ada ya. Itu manusia. Al-Latif. Allah kalau mengadab kita nggak perlu Allah turunkan toiron ababil, nggak perlu. Lu tarmihim bihi jaratin min sijil. Emang antum siapa? Abraham? Kan bukan. Ada Asep, ada Joko, ada Udin. Allah adab dengan harta kita. Diadab. Ini harus jadi bekal kita. Ayat-ayat ini harus kita catat. Karena di dalam masjid ngangguk-ngangguk, begitu ketemu komunisnya lupa lagi. Ketika diajak nongkrong di parkit, heboh lagi, lupa udah deh. La'ibun, dunia itu sandiwara. Orang nggak akan tunjukkan kesialannya depan orang lain, nggak akan. Simpel aja deh. Sebelum antum datang ke sini, antum kelas sama istri. Berantem besar, datang habis berantem belum selesai karena keburu komat, masuk ke masjid, ketemu teman ditanya, ahlan bro, gimana kabarnya? Baik. Gimana sama istri? Baik kan? Antum bilang ada masalah? Enggak, antum bilang baik. Nah, sebagaimana kita akan menutupi aib kita, tuh orang juga akan nutupin aibnya. Karena inti dunia apa kata Allah? Ini bukan teori investigasi, ini ayat tentang dunia. Al-Hadid 20, Allah mengatakan annamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu tafakhur, dunia itu adalah tempat ajang berbangga-bangga di antara kalian. Artinya nggak mungkin orang memperlihatkan lukanya tuh enggak. Ya orang punggungnya banyak panu berani berenang nggak di tempat umum? Nggak berani, itu panu padahal nggak ada masalah, nggak masuk neraka panuan, itu nggak berani berenang. Di gym tuh pakai baju tertutup, panu. Coba kalau six pack, dikasih lihat. Tapi kalau one pack, enggak, subhanallah. Itu tafakhur. Allah bilang tafakhur, ajang berbangga-bangga deh. Yang kelebihannya di perut dikasih lihat perutnya, yang punya kelebihan di pinggul kasih lihat pinggungnya. Ini dunia udah. Dan sadaqallah, Allah benar lagi. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka kita harus ambil pelajaran wahai orang yang mau berpikir. Gak ada yang bahagia. Kalau kita mau bahagia, malam-malam ini tempatnya. Kalau kita ingin cari ketenangan, iktikaf cara ketenangan. Allah berfirman tentang orang yang tenang. Hadirin, yang kita butuhkan tuh ketenangan. Kalau kita galau, kita gelisah, dapat fasilitas dunia semewah apapun tuh nggak enak. Gelisah, nggak ada enak-enaknya. Antum makan makanan hotel bintang 5 lagi gelisah, nggak enak. Naik mobil Alphard gelisah, nggak enak. Tidur di Presiden Suite gelisah, nggak enak. Saya tahu ada orang, dia pernah naik kalau nggak first class, business class Emirates, tapi sepanjang perjalanan gelisah. Dia bilang nggak ada enak-enaknya Ustaz, nggak ada enak-enaknya. Padahal dia dapat fasilitas kelas 1. Yang kita cari itu ketenangan. Dan kunci ketenangan ada dalam surat Al-Fatah ayat 4. Apa bunyinya? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ternyata yang kasih ketenangan bukan harta.
Yang kasih ketenangan bukan popularitas. Yang kasih ketenangan bukan jabatan. Yang kasih ketenangan bukan banyaknya followers atau ribuan yang subscribe channel YouTube kita, bukan. Yang kasih ketenangan huwallazi anzalas sakinah. Dia Allah yang kasih ketenangan. Allah yang kasih ketenangan. Kalau mau tenang, kalau mau hidup bebas galau, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Deketin Allah, khususnya di malam-malam ini. Dan i'tikaf mengajarkan hal tersebut. Karena yang memberikan ketenangan adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Bukan teman, bukan komunitas. Mereka hanya kasih hambar. Kalaupun ketawa, ketawa semu. Ketawa itu bukan dalil Anda bahagia. Ustaz, teman gaul gue kok happy aja deh ketawa. Enggak, ketawa bukan dalil kita bahagia. Bahagia itu setiap saat. Hari Senin dia bahagia, Selasa bahagia, Rabu bahagia, 7 kali 24 jam bahagia. Itu bahagia. Kalau ketawa bukan. Antum punya teman dia ketawa 7 kali 24 jam, bahagia bukan? Di ruqyah tuh, ruqyah, iya. Gila dia atau kesurupan. Itu berarti ketawa bukan dalil itu. Tapi kan sekarang jadi parameter. Bahkan sepertiga malam terakhir diisi dengan acara-acara yang membuat orang ketawa. La haula wala quwata illa billah. Bahagia itu kembali kepada Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang bisa kasih sakinah ke dalam dada-dada orang yang beriman. Terus gimana caranya? Setelah kita tahu ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan itu berasal dari Allah dan Allah yang memasukkan ke dalam dada kita, dada orang-orang beriman. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kembali membuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mengingat Allah, hati menjadi tentram. Mengingat Allah, hati menjadi penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan coba antum perhatikan di ayat ke-26, Allah baru saja menjelaskan kepada kita wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. 2 ayat sebelumnya Allah mengatakan itu orang-orang kafir, orang-orang fasik itu happy tuh, gembira dengan kehidupan dunia mereka. Padahal kehidupan dunia nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. 2 ayat berikutnya 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau Anda mau cari kebahagiaan sejati, zikir, bukan dunia. Kalau dalam ilmu munasabah, salah satu cabang ilmu dalam ilmu tafsir munasabah, korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, Allah ingin memberikan pesan kepada kita, dunia tidak bisa memberikan Anda ketenangan sejati. Mungkin Anda happy, tapi happy yang semu. Tapi ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Jalla wa ala, tidak dengan yang lain. Makanya hadirin,
orang-orang yang merasa lalai ketika sakratul maut, apa kata dia? Coba kita buka Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dan ketika datang kematian kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang gak sholat, kepada orang-orang yang gak berpuasa Ramadan, dia merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah kasih kesempatan aku untuk kembali ke dalam kehidupanku sesaat aja. Kasih saya tenggang waktu, kasih saya overtime. Untuk apa teman-teman sekalian? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh, amal-amal yang aku lalaikan selama ini, agar aku bisa sholat, selama ini aku ketiduran, agar aku bisa etikaf, aku gak pernah etikaf selama Ramadan, agar aku bisa infak sedekah, agar aku bisa duduk di majelis ilmu, agar aku bisa bertauhid. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang diminta. Tidak ada satupun orang, tidak ada satupun orang ketika sakratul maut, baik tercatat dalam Al-Quran maupun fakta, antum cek sendiri, yang begitu sakratul maut dia minta dunia, gak ada, gak ada. Antum coba deh sekali-sekali ketika ada orang sakratul maut, antum deketin dia, apa yang dia minta? Teman antum misalnya OB, dia lagi sakratul maut, lagi ihtidar, lagi tanya dia mau apa? Apakah dia bilang saya mau jadi CEO? Kasih kesempatan sekali lagi, saya mau belajar benar-benar biar S2. Coba tanya teman kita yang putus sekolah, yang belajarnya nggak sungguh-sungguh waktu di SMA atau kuliah, tanya, Pak, kalau qadarullah antum bertepatan pas dia sedang sakratul maut, antum deketin, apa keinginannya? Kalau dia bisa balik lagi ke dunia, dia mau selesaikan S1-nya, nggak ada S1, nggak ada S2, nggak ada S3, nggak ada CEO, nggak ada komisaris. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Itu semua yang diinginkan. Kasih kesempatan sekali lagi, sehingga aku bisa wudu, sehingga aku bisa sholat, sehingga sholat subuhku tuh nggak ketinggalan, sehingga aku bisa puasa Ramadan. Itu yang diminta. Nggak ada yang minta dunia, nggak ada yang minta harta, nggak ada yang mengatakan saya akan belajar benar-benar di UMPTN atau STBM atau apalah namanya biar saya lulus PTN. Nggak ada cita-cita itu. Coba antum cek deh. Ini bukan hanya sugesti, ini bisa dicek. Antum lihat teman antum, mungkin yang sakau lah, yang OD lah, yang udah detik-detik terakhir, tanya dia mau apa ketika kalau dia dikasih kesempatan hidup. Nggak ada yang mau dunia, nggak ada. Makanya ketika Abdul Malik bin Marwan, ini dijelaskan di dalam kitab Al-Mujalasah, Abdul Malik bin Marwan salah satu khalifah Abdul Malik bin Marwan, ketika dia menjelang meninggal dunia, dia mencela nafsunya, celaka engkau nafsu, celaka engkau nafsu. Lalu dia mengungkapkan harapan dan angannya. Dia katakan, aku berharap Allah kasih kesempatan aku hidup lagi, fa'aksibu yauman biyaumin ma yaqutuhu atau ma yaqutuni, sehingga aku hanya mencari nafkah secukupnya. Yang penting mencukupi kebutuhan hidupku, istriku, lalu berikutnya aku hanya mau habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khalifah. Aku gak macam-macam, aku gak mau pengembangan inilah, pengembangan ini.
Aku hanya mau kerja untuk mendapatkan nafkah untuk istri saya, untuk diri saya, keluarga saya, seperlunya aja, yakutuni, seperlunya. Setelah itu saya ingin habiskan sisa waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khalifah yang punya semuanya, nyesel. Lalu apa kata Abu Hazim? Abu Hazim seorang ulama. Begitu beliau mendengar khalifah nyesal di akhir hayatnya, Abu Hazim yang ulama, yang rajin ibadah, yang sering taqarrub kepada Allah, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi yaj'aluhum yatamannawna 'indal mauti ma nahnu fi wa yaj'aluna la natamanna 'indal maut ma hum fi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membuat para penguasa dan orang-orang kaya itu ketika mati berangan-angan mengerjakan apa yang kami kerjakan selama ini, beribadah, ngafalin Quran, berzikir kepada Allah, i'tikaf, dan segala puji bagi Allah yang tidak membuat kami ketika akan mati berangan-angan memiliki apa yang mereka punya. Allahu Akbar. Bisa dipahami hadirin? Segala puji bagi Allah yang menjadikan para penguasa, para pejabat, para orang-orang kaya ketika akan mati, kita nggak usah bicara sekarang, semua akan menampakkan taringnya ketika dia sehat, pas mau mati. Segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka ketika mau mati berangan-angan mengerjakan apa yang kita kerjakan, dan tidak sebaliknya. Segala puji bagi Allah yang membuat kita tidak tertarik dan tidak berangan-angan untuk mengerjakan apa yang mereka kerjakan ketika mau mati. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Gak ada yang cari dunia, hadirin. Tapi sudah terlambat. Kalau ketika sartul maut pun Fir'aun juga taubat, dan Allah hanya jawab al-an, baru sekarang Fir'aun. Dulu kemana aja? Parameternya saat ini hadirin, bukan ketika sakratul maut, karena pintu taubat akan tertutup ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Karena ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, maka semua akan sadar, semua akan tersingkap, sebagian yang gaib akan terlihat di hadapan mata kita. Maka unsur ujian gak ada lagi pada saat itu. Allah ingin kita taat, Allah ingin kita hijrah, Allah ingin kita taubat, Allah ingin kita sujud, Allah ingin kita nangis karena meratapi dosa. Itu ketika kita sedang santai, ketika kita sedang tenang, ketika kita masih jauh dan tidak memikirkan kematian dalam waktu dekat. Di situ unsur ujiannya. Adapun kalau nyawa sudah ada di tenggorokan, semuanya juga taubat. Fir'aun taubat. Karena sudah tidak ada lagi unsur ujian. Unsur ujian itu ketika di hadapan kita ada dua jalan. Mana jalan yang Anda pilih? Itu ujian. Kalau nggak ada opsi lagi mah nggak ada ujian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua orang-orang yang sekarat mendambakan aktivitas yang kita kerjakan pada detik ini. Tidak banggakah kita? Semua orang-orang yang sedang mengalami sakratul maut berharap hijrah seperti antum hijrah. Semua, ayatnya jelas, semua. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Kembalikan aku, kasih aku second chance. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu basa-basi doang. Anda sudah kami kasih hidup 50 tahun, 60 tahun, itu gak cukup? Gak ada kesempatan kedua. Tapi kita punya kesempatan hadirin. Malam-malam ini taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam ini momentum untuk merubah mindset kita terhadap dunia. Orang beriman ketika berbicara dunia, parameternya adalah al-qasas,
ayat 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pernah dengar ayat ini? Wabtagi, dan carilah apa yang Allah janjikan dari kehidupan akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Itu orang-orang beriman. Carilah apa yang Allah janjikan dari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Nah sekarang kebalik. Dan dijadikan parameter orang soleh pada hari ini. Bisa dipahami tidak ayatnya? Sekarang saya tanya, mayoritas orang tua di Jakarta ketika anaknya minta izin main futsal, anaknya keluar dari jam 5 balik lagi jam 8 malam, ketika anaknya pamitan, orang tuanya apa? Mau kemana? Kamu mau kemana bang? Aku mau main futsal dulu mah. Terus apa wajengannya? Jangan pulang malam. Terus jangan lupa sholat maghrib ya. Oh beres mah. Insya Allah aku nggak lupa. Cocok nggak dengan ayat ini? Allah bilang orang-orang beriman tuh jangan lupa dunia. Sekarang level kita baru jangan lupa akhirat. Jangan lupa akhirat ya. Harusnya nih, kalau kita ingin berada di level ini, kita buka kamar anak kita, lalu dia lagi baca Quran. 1 jam kita tutup, 1 jam lagi kita buka kamarnya, lagi sujud. Lalu kita buka lagi kamarnya, 1 jam lagi, dia lagi tafakkur. Baru kita praktekkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kok baca Quran terus sih nak? Sekali-sekali main futsal kek? Jangan lupa loh, dunia itu pun juga punya hak. Loh, begitu nggak ayatnya? Iya kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian Anda dari dunia. Dunia juga penting. Jadi orang beriman tuh keasikan beribadah, keasikan bertakarrub, keasikan berkholat kepada Allah. Saking asiknya lupa. Antum yang maniak bola, kalau udah final Liga Champion, makan lupa nggak? Lupa. Jangankan makan, tahajud lupa, gimana makan lagi? Wala tansa nasibaka minan dunya. Jangan lupa terhadap kehidupan dunia. Makanya sekali lagi, coba kita lihat 10 hari ini. Kalau ada orang nggak berani iktikaf, padahal dia bisa, padahal bukan kondisi darurat, padahal dia punya tabungan. Hadirin, Al-Qasas 77, wala tansa nasibaka minad dunya. Lalu 10 hari ini Anda masih sibuk sama dunia. Anda nggak punya waktu untuk akhirat, sedangkan Allah antitesis dari pola pikir Anda. Saking semangatnya mengejar akhirat, jangan lupa tentang dunia. Dunia juga penting. Hak kamu pun ada. Antum cek buku-buku tafsir tentang ayat ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan dunia. Dunia bukan parameter kesuksesan. Dunia bukan kunci kebahagiaan. Banyak yang galau dalam kehidupan masyarakat kita itu ahli dunia, ahli dunia, ahli dunia, ahli dunia. Nggak ada ahli akhirat galau. Karena dia punya kuncinya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub wa huwa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Malam-malam ini kita cari rahmat dari Allah. Iktikaf mengajarkan tentang hakikat dunia. Dunia itu harus di stop untuk sementara. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari terakhir ini kita talak dunia, talak raj'i kata mereka. Subhanallah. Antum ngerti nggak talak raj'i? Talak raj'i itu bisa dirujuk lagi. Jangan talak bain. Talak bain antum mati, pisah sama dunia selama-lamanya. Talak raj'i antum bisa
rujuk lagi. Itu sebagian ungkapan para ulama. 10 hari ini talak dunia, talak raj'i atau bain sugra. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan bahwa madrasah i'tikaf mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela waktu kita, berdua-duaan dengan Allah. Karena salah satu inti dari i'tikaf adalah berkhalwat. Idealnya i'tikaf itu berkhalwat. Antum harus punya waktu berdua-duaan saja dengan Allah. Jadi dari satu sisi kalau i'tikaf sepenuh ini kita nggak bisa berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jumlah ini tetap bertahan sampai subuh, paling nggak ada 1-2 saat lah antum mencari spot yang kosong lalu berkhalwat kepada Allah. Itu i'tikafnya Nabi SAW, dan itu salah satu inti i'tikaf, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seseorang pencinta selalu ingin berdua-duaan dengan kekasihnya. Dia nggak mau diganggu dengan temannya, dia nggak mau diganggu dengan orang tuanya, dia nggak mau diganggu dengan abangnya atau adiknya. Dia hanya ingin berdua-duaan dengan kekasihnya. Lalu bagaimana dengan pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala? I'tikaf mengajarkan kita perlu berkhalwat dengan Allah. Nabi beriktikaf di tenda, nggak ada yang boleh masuk, dan beliau nggak keluar kecuali hajat atau mengerjakan sholat berjamaah. Apa yang beliau lakukan? Berkhalwat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluhkan seluruh apa yang beliau hadapi selama ini, curhat kepada Allah. Ini malam-malamnya kita keluhkan masalah kita, keluhkan sebagaimana Nabi Yakub mengeluhkan masalahnya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan segala masalah dan segala kesedihanku hanya kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia, hadirin. Jangan curhat kepada orang nggak bisa kasih solusi. Orang nggak bisa dukung kita. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Apabila seluruh manusia bersekutu dan bersepakat untuk mendukung Anda, mensupport Anda, mereka nggak akan bisa membantu Anda kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi Allah bisa. Ini saatnya kita berkhalwat. Saatnya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan semua masalah kita. Kalau kita punya masalah keluarga, ceritakan masalah itu kepada Allah. Di malam-malam ini, tumpahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan sama Allah. Apalagi di malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, angkat tangan minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini malam-malam curhat dengan Rabbul Alamin. Ini malam kita habiskan sepanjang malam, gak ada yang ganggu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam-malamnya. Ini yang ditunggu para aulia. Ini yang ditunggu para salihin. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ahabba an yaftahallahu al-qalba." Barang siapa yang ingin hatinya dibuka oleh Allah dan diberikan ilmu oleh Allah, alaihi bil khalwah, dia harus punya waktu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, doa kepada Allah. Ingatlah ucapan para ulama, man minna yas'alallah qabla an yas'alana. Siapa di antara kita ketika ada masalah, yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum manusia? Ini malam-malamnya hubungi Allah. Ada masalah dengan istri atau istri punya masalah dengan suami, curhat kepada Allah. Punya masalah dengan orang tua, curhat kepada Allah. Punya masalah dengan anak, minta solusinya kepada Allah. Punya masalah dengan mertua, sampaikan hajat kita kepada Allah. Yang lagi cari pekerjaan, yang jobless, yang harus menafkahi, yang harus bayar uang gedung sekolah anaknya, angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam-malam penuh berkah hadirin sekalian. Ini malam-malam yang utama.
malam-malam pembebasan dari siksa api neraka. Dan doa yang paling harus sering kita baca pada malam-malam hari ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau al-afu, yang maha menghapus dosa. Kata para ulama, arti al-afu adalah yang menghapuskan dosa dari akar-akarnya. Dari akar-akarnya, seakan-akan kita nggak berdosa sama sekali. Yang punya dosa zina, kalau Allah sudah hapus, seakan-akan kita nggak pernah zina selama-lamanya. Yang pernah mabok dulu, yang pernah durhaka kepada orang tua, baca doa ini malam-malam hari ini dan renungkan dosa-dosa kita tersebut. Hadirkan dosa-dosa kita tepat di depan mata kita pada malam-malam hari ini, lalu nangis kepada Allah. Allahumma innaka afuwun. Al-afu artinya menghapuskan dosa dari akar-akarnya, lalu menghapuskan dosa dari buku catatan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidaklah ada kalimat yang meluncur kecuali catat raqib dan atid. Al-afu menghapuskan dosa itu dari catatan raqib dan atid. Clear semuanya. Minta kepada Allah. Lalu makna al-afu ketiga, rekan-rekan sekalian, dan Allah tidak akan menginterogasi kita pada hari kiamat nanti. Itu mana al-afu, nggak akan interogasi. Kita punya dosa separah apapun. Ada di antara orang di Jakarta waktu SMA dikasih nama iblis, saking parahnya dia. Ada yang nama panggilannya Dajjal. Minta kepada Allah, Allah nggak akan interogasi dosa-dosa kita tersebut. Lalu yang keempat, apa makna al-afu? Al-afu, Allah akan hilangkan dosa itu dari memori kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allah akan hilangkan dosa-dosa kita dari memori kita pada hari kiamat. Antum bayangin gak sih ketika antum berhadapan dengan orang tua antum, pada saat antum melakukan kesalahan, gimana groginya kita? Pada saat kita berhadapan dengan atasan kita dan yang ada di benak kita adalah kesalahan saya pada Mbak Bulan itu. Lalu bayangkan apabila itu terjadi pada hari kiamat, kita berhadapan dengan Malik Yaumiddin, kita berhadapan dengan Al-Jabbar, kita berhadapan dengan Syadidul Iqab. Lalu kita harus tersiksa dengan psikologi kita dan pikiran kita yang penuh dengan dosa-dosa kita selama 50.000 tahun antrian. Al-afu, rekan-rekan sekalian, itu menghapuskan dosa itu dari memori kita, sehingga kita nggak stres pada hari kiamat, sehingga kita nggak galau, sehingga kita nggak merasa bersalah, sehingga kita tenang, sehingga kita bisa ngantri dengan nyaman. Kenapa? Karena dosa-dosa yang seabrek-abrek itu dihapuskan oleh Allah dari memori kita. Lalu Allah ganti dosa itu dengan pahala. Itu makna pemungkasnya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti dosa itu dengan pahala. Artinya, apabila doa kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni pada malam hari ini diijabah sama Allah, dan tahun-tahun yang lalu kita punya dosa zina, maka dosa zina itu Allah ganti dengan pahala. Bukan hanya Allah hapus, Allah ganti dengan pahala. 2 tahun yang lalu kita punya dosa selingkuh itu Allah ganti dengan pahala. Beberapa tahun yang lalu kita punya dosa buka-bukaan aurat, Allah ganti dengan pahala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini Ramadan, ini malam-malam terbaik, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat kita minta ampunan, ingat dosa-dosa kita, hadirin. Kita pendosa. Tapi Allah nggak buka aja dosa-dosa kita di hadapan orang lain. Para ulama mengatakan,
Idza idza ta'ajjaban nasu bika, jika ada orang kagum dengan Anda, sebenarnya yang dia kagumi adalah kehebatan Allah dalam menutup aib-aib Anda, bukan Andanya. Andanya mah pendosa. Kalau Allah bongkar aib Anda, mereka muntah melihat Anda. Sebenarnya yang mereka kagumi itu kemampuan Allah dalam menutup aib kita, seakan-akan kita soleh, seakan-akan kita soleha, seakan-akan kita pemuda hijrah, seakan-akan kita pemudi hijrah, seakan-akan kita ustadz yang dipanuti. Enggak, kita hanya pendosa. Maka minta kepada Allah, jangan sombong. Ini malam-malam hari ini, hadirin, orang yang paling suci saja Nabi SAW ini mengulang-ulang doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sosok yang sudah diamankan kekeliruan dan kekhilafannya oleh Allah, yang pasti masuk surga. Pintu surga nggak akan dibuka kecuali diketok olehnya. Yang kasih syafaat kubra itu membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kita pada malam-malam langsung pakai shortcut, langsung baca bismika Allahumma amutu wa ahya, langsung tidur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir hadirin sekalian, kenapa kita disuruh baca doa ini kata para ulama? Kenapa kita disuruh minta ampunan di malam-malam ini? Kenapa ampunan yang kita panjatkan kepada Allah? Kenapa nggak mobil? Kenapa nggak harta? Kenapa nggak jabatan? Kenapa nggak tahta? Para ulama mengatakan yang pertama, kenapa ampunan? Karena dosa adalah sumber dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Kalau dosa kita diampuni, seluruh masalah kita clear di dunia dan di akhirat. Seluruh masalah kita di dunia dan di akhirat clear. Seluruh masalah rumah tangga kita, seluruh masalah finance kita, seluruh masalah keluarga besar kita clear kalau semua kita diampuni oleh Allah. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa Anda itu dosa tuh kata Allah. Yang membuat orang kena azab kubur apa? Dosa. Yang membuat orang tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat, dosa. Yang membuat orang dibakar di dalam api neraka, dosa. Kalau Allah ampuni, semua masalah kita selesai. Ini all in one hadirin. Yang kedua kata para ulama, kenapa kita disuruh minta ampunan? Kenapa doa ini yang diajukan kepada kita? Karena agar kita sadar, sehebat apapun khataman kita pada malam-malam hari ini, sehebat apapun i'tikaf kita, sehebat apapun zikir kita, selama apapun sholat tarawih dan qiyamul lail kita akan tersadar bahwa kita hanyalah seorang pendosa. Makanya kita minta Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita nggak punya dosa, nggak mungkin kita minta ini. Dan itu penting. Maka orang yang keluar dari 10 malam terakhir dan lisannya selalu basah dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia nggak akan sombong, dia nggak akan congkak, dia nggak akan belagu, dia nggak akan merasa diri paling suci, dia nggak merasa pemilik satu-satunya pintu surga. Kenapa? Saya pendosa. Saya hanya pendosa. Saya bukan siapa-siapa. Saya beribadah jungkir balik begini agar Allah ampuni dosa-dosa saya. Adapun orang lain lebih baik daripada saya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kalau kita tidak netralisir dengan doa ini, potensi ujub kita besar ketika kita keluar dari pintu masjid dari i'tikaf. Potensi ujub kita besar ketika kita berhasil menghatamkan lebih dari 1 kali khataman. Karena isi 10 malam terakhirnya adalah ibadah, ibadah, dan ibadah. Tapi orang yang baca Allahumma innaka afuun, lalu dihadirkan dosa-dosanya, dia nggak ada harapan untuk ujub. Dia nggak punya harapan untuk sombong. Karena yang dia pikirkan, dosa-dosa saya diampuni nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga hadirin sekalian, ketika dia merasa pendosa, maka dia akan butuh kepada Allah. Ya, butuh ampunan, butuh ampunan. Dia akan butuh, maka dia akan beribadah seperti orang yang butuh.
Kalau kita butuh, bagaimana sikap kita? Kita akan jemput bola, kita akan aktif, kita akan datengin tuh rumah-rumah Allah. Kita nggak akan itikaf hanya di malam ke-23 saja, 24 datang lagi, karena saya butuh, mumpung belum habis nih. Saya butuh ampunan dari Allah. Seorang sales yang butuh, antum dikejar-kejar. Mohon maaf, saya lagi meeting. Saya datang, Bapak meeting di mana? Saya tunggu di lobi. Oh nggak bisa. Gimana kalau ketemu di kantor Bapak? Oh saya sibuk. Saya ke rumah gimana Pak? Itu butuh. Butuh itu jemput bola. Banyak orang merasa nggak butuh sama Allah. Padahal kalau Allah pecahkan satu pembuluh darah di otaknya, habis dia, dan nggak ada orang yang hormati dia di dunia ini. Maka bersikaplah sebagai orang yang butuh. Dan yang terakhir, saat kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Engkau zat yang sangat suka dengan ampunan, maka 10 malam ini iktikaf yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan akan membuat dada kita lapang untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan saudara kita. Karena doa yang paling sering kita baca adalah tuhibbul afwa, Engkau suka dengan berbagai macam ampunan. Maka kita akan berusaha mengerjakan apa yang Allah suka, apa yang Allah cintai. Ketika Allah suka dengan ampunan, kita akan berusaha mengampuni kesalahan orang sebanyak mungkin. Karena Allah suka. Itu konsekuensi. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, "Walyafu walyasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Maafkan mereka. Maafkan dia. Udah lupakanlah. Bukankah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana kalian ingin diampuni, maka ampuni orang. Sebagaimana kita ingin diampuni oleh Allah, ampuni kesalahan orang. Jangan egois. Tuhibbul afwa, Allah senang dengan pengampunan, ampuni orang. Jadi yang dididik di iktikaf atau yang gak iktikaf tapi dia beribadah di 10 malam terakhir, bukan hanya qiyamul lail, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya khataman, tapi hatinya juga dibuat plong oleh Allah, jiwanya dibuat lapang oleh Allah, karena dia paham apa yang dia baca. Tuhibbul afwa, Engkau senang dengan berbagai macam ampunan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita manfaatkan malam-malam hari ini, mumpung masih malam yang ketiga dari sebuah part dan rangkaian 10 malam terakhir ini. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingin ingatkan 2 hal. Yang pertama, sebagaimana kita semangat beribadah di malam hari, jangan lupakan siang hari, karena ini nasihat Imam Syafi'i, nasihat Al-Waqi' binil Jarrah dan para ulama yang lain. Dan 10 hari di siang hari, di 10 hari terakhir tidak kalah presisius dibanding malam-malamnya, kecuali Lailatul Qadar. Kecuali Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena pada saat kita membaca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah di siang hari Ramadan, kita beribadah pada saat kita beribadah wajib. Karena dari detik pertama waktu fajar sampai terbenam matahari, kita dalam kondisi puasa, dan puasa adalah kewajiban, dan amalan yang paling Allah cintai adalah kewajiban. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih, dan tidak ada amalan yang paling aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Maka ketika kita sholat duha dalam kondisi kita mengerjakan yang wajib, yaitu puasa. Pada saat kita baca Quran pada saat kita dalam kondisi puasa, itu pahalanya luar biasa. Adapun malam hari kita wajib paling maghrib 10 menit, isya 10 menit,
Lalu tarawih sunnah, baca Quran sunnah, selebihnya kosong waktu. Maka maksimalkan siang hari, karena siang hari tidak kalah presis dibanding malam hari, kecuali malam yang di sana ada Lailatul Qadar. Dan hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, ini adalah malam-malam final, ini adalah lap terakhir, dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Jarang kita lihat atlet nangis ketika kalah di penyisihan, walaupun dia dibantai sama lawannya. Jarang kita lihat atlet terkapar di atas lapangan ketika kalah di partai-partai penyisihan. Tapi seorang atlet yang kekar dan atletis itu akan berderai air mata ketika kalah di partai final. Kekalahan di partai final adalah kekalahan yang paling menyakitkan. Dan ini finalnya Ramadan. Jatuh yang paling menyakitkan adalah jatuh di lap terakhir. Itu paling menyakitkan. Maka jangan terjatuh di malam-malam hari ini. Kita boleh jatuh dalam tanda kutip di 10 hari pertama, kita boleh jatuh dalam tanda kutip di 10 hari kedua, tapi kita nggak boleh jatuh di hari-hari ini. Ini partai final. Semua akan korbankan semuanya. Kiper aja maju ke depan kalau sudah berada di detik-detik terakhir. Lawan. Jangan turuti hawa nafsu kita yang pengen tidur, yang pengen roh nanti. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Hadis Nasa'i. Barang siapa yang gagal di partai final, dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Kalah di partai final membuat kemenangan 5-0 di penyisihan nggak ada artinya. Membuat kemenangan 6-0 di perempat final nggak ada artinya. Membuat kemenangan 7-0 di semifinal nggak ada artinya. Kalah di partai final adalah kalah yang paling menyakitkan. Dan pada saat kita ngantuk, pada saat kita belum maksimal, tapi kita udah mau tidur, coba kita camkan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 1 menit yang kita lewatkan tanpa ibadah di malam-malam hari ini, itu bisa jadi lebih baik daripada 50 hari normal. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit yang kita lewatkan dengan ketawa ketiwi kita, ngakak-ngakak kita, itu bisa jadi lebih utama daripada 50 hari sujud kepada Allah, 50 hari rukuk kepada Allah, 50 hari i'tikaf kepada Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksimalkan malam-malam ini, minta kepada Allah, berkhalwatlah kepada Allah, cerita apa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah hadirin, muhasabah, evaluasi, introspeksi semenjak Syawal tahun lalu sampai Ramadan ini, apa yang sudah kita lakukan, apa progres yang kita kerjakan, dan apa miss-miss yang selama ini kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Lailatul Qadar. Ini bisa disampaikan, sebuah kehormatan bisa bersama antum, para tamu-tamu Allah, para mu'takifin dan mu'takifat, sebuah anugerah kita bisa berkumpul di sini, dan semoga Allah memberikan pahala kepada DKM Al-Azhar, kepada panitia dan kepada jamaah yang semangat beribadah pada malam hari ini. Dan mohon maaf atas suara yang mungkin kurang nyaman karena kondisi pada malam hari ini. Bukan salah speakernya, tapi kendala di pita suara dan orangnya. Semoga yang penuh keterbatasan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.